Jin kamu tak kenal lelah merawat nenek beberapa hari ini. Terima kasih. Ayo, minum air hangat. Nenek bisa sembuh. Semuanya sepadan. Aku berjuang kembali ke keluarga Pei. Harus menyembuhkan nenek. Menghargai ikatan keluarga ini. Keluarga Pei tak terima dua wanita. Kalau tidak akan celaka. Aku takut aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Apa? Ayo kita keluar dari sini. Aku tidak ingin berpisah dengan ibu dan ayah. Tak ingin berpisah dari ayah ibu. Tak mau. Jika tidak, bisnis Pei akan biasa-biasa saja mulai sekarang. Tergantung pada apakah ingin anak perempuan. Atau apakah Anda ingin kekayaan? Suami. Jin adikmu masih kecil. Keluar rumah, aku khawatir. Ibu, Demi kemikniran masa depan keluarga Pei. Kamu harus berjuang sendiri. ibu, ibu, ibu. Aku dikirim ke Gunung Pudu berlatih. 12 tahun tidak bertemu orang tua. Tidak mendengar kabar dari Seperti terisolasi dari dunia. Keluarga Pei selama 12 tahun tidak peduli padamu, sekarang tiba-tiba memintamu kembali, pasti ada maksud tertentu. Izinkan saya turun gunung. Saya tidak bisa mengabaikan hubungan keluarga. Baiklah. Jika semuanya tidak sesuai harapan, kamu bisa kembali mewarisi ajaran kami. Sekte kami memiliki banyak metode di dalam, dan aset bernilai triliunan di luar. Sebagai guru, saya hanya bisa mempercayakannya padamu. Selama beberapa hari di rumah, saya merasakan kehangatan keluarga yang lama. Mari. Makan udang. makan telur. Jin ayo, makan sayur. Terima kasih, Ibu. Jiao. Lihat. Ibu belikan baju baru buat kamu. Bagus tidak? Ya, bagus. Kenapa bajunya robek? Kak Liu, tolong jahitkan bajunya. Baik. Ibu sangat baik padaku. Aku harus lebih patuh dan manis. Piaka. Pak, bilang dong. Benar kakak bisa menggantikan aku menikah dengan tuan muda? Jangan khawatir. Menikah atau tidak, bukan dia yang menentukan. Lagi pula, keluarga Shen itu besar. Menikah dengan tuan muda Shen adalah berkah yang jarang didapatkan. Keluarga ini membawaku pulang. Bukan karena persaudaraan, tapi supaya aku menggantikan Pei Jiao menikahi penyandang cacat. Ternyata begitu. Ayah, kebaikanku padamu. Kenapa tidak bisa membuat hatimu hangat? Jin. Sebulan telah berlalu. Sudahkah kalian menemukan apa yang disebut keluarga? Kembali dan lanjutkan perjuangan Sifu. Mulai sekarang, saudara-saudaramu akan menjadi keluargamu. Guru, aku akan kembali dalam seminggu. Kenapa kali ini? Kenapa kau bilang ya begitu tiba-tiba? Makan. Kecewa? Waktu 1 minggu. Cukup untuk menyembuhkan kaki. Anggap saja, ini yang terakhir kali saya lakukan untuk keluarga Pei.
Kakiku. Kakiku sembuh. Kakiku. Nenek, Anda segera bisa bangun dan berjalan. Bu, kaki Anda sudah sembuh. Kakiku sudah sembuh. Bagus sekali, semua berkat Jin yang membantu tusuk jarum. Kakiku sudah sembuh. Aku harus memberi hadiah yang bagus. Selalu menemani aku. Cucu yang baik yang memulihkan kesehatanku. Jin. Pergi panggil Jiao Taku. Nenek, kakimu adalah hasil pengobatanku. Hanya tusuk beberapa jarum, bisa panggil tabib lain, hasilnya sama. Sudah terbaring bertahun-tahun, dan Jiao selalu menemani. Harus memberi hadiah bagus untuknya. Pergi panggil dia. Tapi apakah kamu tahu? Hanya aku yang bisa menyembuhkan kakimu. Nenek, kakimu sembuh. Cepat biarkan aku melihat. Jiao. Kamu datang. Lihatlah, kaki nenek sudah sembuh. Nenek mau kasih hadiah buat kamu. Lihat cantik tidak? Jin nenekmu sudah sembuh. Cepat buatlah makanan merayakan. Ayah, kaki nenek sudah membaik. Tapi sementara, jika ingin sembuh total, harus terus aku puntur. Kalau tidak, dalam seminggu nenek akan lumpuh lagi. Kak, kamu bicara apa sih? Kaki nenek membaikkan kabar bagus. Walaupun kamu iri, kamu tidak bisa kutuk nenek begitu. Nenek, lebih baik hadiah ini beri saja ke kakak. Aku tidak mau dia merasa iri dan kesal padamu. Di keluarga kita, yang paling pandai memasak adalah Jin. Paling pandai tangan juga Jin. Dan Jin kita ini sangat pengertian. Meskipun ayah tidak bilang, Kamu pasti kan masakan tak nenek, kan? Sudahlah, untuk bikin mama senang. Jadi kita buat 8 dingin 8 panas, plus kerang kukus dan tumis asparagus. Nenek suka itu. Tambahkan 1 porsi udang. Mau pulang? hanya kamu yang peduli sama nenek. Di hati ada nenek. Cepat pergi, ngapain masih di sini? Semakin lama di rumah, makin gak tahu diri. Aku nggak tidur demi merawat nenek, kecuali mama, nggak ada yang ingat kebaikanku. Hubungan keluarga begini, benar-benar perlu? Anak Jin ini memang tidak dibesarkan di dekat kita, jadi tidak dekat sama kita. Cuma masak saja susahnya minta ampun, di masa depan harus dididik dengan baik. Harus pergi. Pergi ke Chengdu atau ke Hainannya. Hainan bagus. Kakak, apa kamu nggak mau rayakan dengan nenek? Kalau nggak mau, biar aku saja. Pei Jin, kamu harus belajar dari Jiao. Begitu patuh dan pengertian, orang akan suka dimanapun kamu berada. Duduk saja, biarkan dia pergi, ayo. Jin juga capek masak, bisakah kamu bicara sedikit? Hidangan terakhir, saya segera datang. Jiao kami, saya yang mendidiknya sendiri, memang berbeda. Diajarkan sendiri? Apa aku tidak ingin belajar sendiri? Apa aku ingin sendirian di Gunung Pudu? Saya setuju turun gunung mengingat ikatan keluarga. Tapi sekarang kelihatannya ikatan ini bukan milikku. Seminggu kemudian meninggalkan keluarga Pei kembali ke Gunung Pudu. Mulai sekarang, saya dan keluarga Pei tidak ada hubungan lagi. Jin, jangan marah, ini salah mama. Hari ini hari besar nenekmu sembuh. Jangan berbuat onar. Kakak, tolong jangan bikin marah orang tua, oke? Nanti abang pulang, kau susah jelaskan. MA. Jin Mei pulang, di mana dia? Itu abang. Waktu kecil abang baik padaku. Tampaknya keluarga. Aku tak sabar untuk datang. Sudah 12 tahun ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padanya. Kakak, kamu kembali.
12 tahun lalu, kamu pergi dengan baik. Bisnis keluarga akhir-akhir ini. Semakin buruk. Ternyata si pembawa sial ini kembali. Pembawa sial. Ternyata, di matamu. Begitulah caramu melihatku. Lalu kenapa kau membawaku kembali? Diam. Kakakmu kembali dan kau membuat masalah. Tak bisakah kau menjaga sikapmu? Jika kau mengatakan satu kata lagi, kau keluar dari sini. Jangan marah. Kakak. Tidak mudah baginya untuk kembali, jadi jangan marah. Kita adalah keluarga, tidak bisakah kita bersikap baik? Kakak. Kakak mungkin sudah terbiasa sendiri di luar, belum terbiasa punya seorang kakak. Begitu. Aku minta maaf untuknya, jangan sama dengan dia ya. Gimana? Sudah cukup, Jiao. Dia dewasa, hal sepele ini masa nggak ngerti. Kau kasihan sama orang. Belum tentu orang itu suka kamu. Ayo, kita sekeluarga makan di luar. Gina, kamu masak banyak sekali, pasti capek. Istirahat saja di rumah. Mau makan apa, masak saja sendiri. Jangan sungkan ya. Tinggal 3 hari lagi. Pei Jin, kenapa kamu masih berpikir-pikir? Jin, setelah keluar, aku makin merasa bersalah. Merasa kurang merawatmu baik. Aku pesan makanan di restoran. Ayo, datang makan sedikit. Saya sudah makan. Temani mama makan sedikit. Kalau tidak, saya merasa tidak enak. Sungguh tidak terduga bisa bertemu Pak Chen di sini. Bisa menjamu Anda adalah kehormatan bagi keluarga kami. Mari, kita bersama-sama toast untuk Pak Chen. Ayo, kita bersama toast untuk Pak Chen. Pak Chen, Anda lihat tanah di sisi timur kota itu. Pak Pei. Anda tahu, saya dalam bisnis tidak suka rugi. Betul. Anda memiliki putri yang baik. Katakan padanya untuk datang ke kamarku malam ini. Tuan Chen, putriku masih muda. Ya Tuan Chen. Jika Anda bersedia untuk bekerja sama, kami dapat memberikan diskon. Keuntungan? Perusahaan kecilmu tak punya banyak uang. Kami benar-benar tulus. Kalau begitu tunjukkan ketulusanmu. Kau bahkan tidak bisa menyerahkan putrimu. Pihak Chen. Saya masih punya seorang kakak. Dia pasti mau menggantikan saya melayani Anda. Ya, Pak Chen. Keluarga Pei kami. Masih punya satu putri. Benar. Cepat telepon Jin. Kalau anak perempuan sulung bisa membuat puas. Kalau begitu, kerja sama ini berhasil. Jin banyak menderita, bisa ditahan. Setelah kontrak ditandatangani, pasti akan kubalas budi padanya. Bagus. Aku pergi.
Jin, bisa nemani mama makan siang? Jin, kamu harus datang ya. Anggap saja temani mama bicara. Mama, aku. Anggap saja mama meminta, bisa kan? Kenapa bajunya rusak? Kak Liu, tolong jahitkan pakaiannya. Oke. Bu, aku segera datang. Saya. Kamu sampai mana? Makanan hampir dingin. Ibu, hujannya deras sekali. Aku tidak bisa dapat taksi. Bagaimana kalau aku tidak pergi saja? Jangan biarkan kami menunggumu terus, turuti ya. Anggap saja demi ibu. Kenapa kamu bisa begini? Ayo cepat. Duduk dulu. Pak Pei. Kelihatannya sangat tulus. Harus begitu. Berani. Aku suruh kamu berhenti. Gina, bukankah kamu ingin melakukan sesuatu untuk keluarga? Ibu tidak punya pilihan. Bos Chen banyak uang. Dia tidak akan memperlakukanmu buruk. Ini untuk kebaikanmu. Gina dideklah. Ketika semuanya berakhir, ibu akan memperlakukan Anda 2 kali juga. Jika Anda tidak ingin Jiao Jiao Pei menjual tubuhnya, biarkan aku. Jadi, Anda membiarkan aku pergi. Kenapa kau bicara begitu kasar? Kehormatan Jiao Jiao sangat penting. Anda dibesarkan di pegunungan. Tidak ada yang peduli. Pei Jin, orang tua Anda memohon, bisakah Anda membantu keluarga? Tidak akan menyakitimu. Bos Chen itu sangat kaya. Jika kamu bersamanya, kamu tidak akan menderita. Gina, Mama mohon padamu, ya? Begini, sebagai kompensasi, Mama akan memutuskan untuk memberikan tunangan adikmu Jiao Jiao kepadamu. Tuan muda dari keluarga terkaya Shen, banyak orang ingin tapi tidak bisa mendapatkannya. Ayah, apakah benar kakak bisa menikahi tuan muda yang cacat itu sebagai gantiku? Tenang saja, apakah akan menikah atau tidak? Itu bukan keputusannya. Tunangan masa kecil. Ternyata kasih sayang yang aku impikan hanyalah lelucon. Kerjasamanya tidak bisa diteruskan. Saya, Chen, juga bukan orang yang memaksa. Kalau Pei Jin. Kenapa kamu begitu egois? Terserah kalian mau bilang, pokoknya saya tidak akan melakukannya. Jin, tidak bisakah kamu bantu adikmu ini? Adik kandungmu masih kecil. Dia dibesarkan dengan manja, bagaimana mungkin kamu bisa membiarkannya melakukan hal itu? 12 tahun lalu, mengalah pada Pei Jiao Jiao sekali. 12 tahun kemudian. Kalian masih ingin aku menggantikan Pei Jiao Jiao menjual tubuhku. Pei Jiao Jiao tidak bisa melakukannya. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah kalian pernah memikirkanku? Kamu biasanya sangat pengertian. Kenapa kali ini kamu tidak bisa mengalah lagi? Jiner. Mama, kumohon lakukanlah demi keluarga Pei. Cukup. Berisik sekali. Masalah kecil dibahas terus. Kalau kalian tidak mau bekerja sama, pergi saja. Tuan Chen, tunggu sebentar. Anak ini memang agak keras kepala, tapi tenang, segera selesai. Haruskah ibu sujud memohon padamu, baru kamu setuju? Kalau kakak tidak mau, ya sudah. Ayah, ibu. Aku bersedia berkorban demi keluarga PI. Pei Jin, lihat Jiao Jiao, lalu dirimu. Egois, tega lihat ibu merendah diri memohon padamu. Begitukah? Niat si Mazhao. Semua orang tahu.
karena kalian ingin melakukannya. Aku pun tidak tahan lagi. Boss Chen. Pei Jin, Kamu gila ya? tahu siapa yang kamu pukul? Kamu menyinggung Tuan Chen, keluargamu bisa menanggung kerugiannya? Pergi minta maaf padanya. Bagaimana? Ini. Kenapa kakak tiba-tiba jadi hebat begini? Apa dia dari gunung? Pasti belajar dari cara liar di gunung itu. Anak perempuan, mana ada yang berkelahi? Tidak belajar hal baik. Keluarga Pei kalian hancur. Lihat aku tidak akan membunuhmu. Gunung Pudu. Konglomerat. Pei Jin ternyata orang Gunung Pudu. Katakanlah, bagaimana rencananya membunuhku? Pengaruh Gunung Pudu sangat besar. Yang punya jimat bukan orang sembarangan. Mana berani aku menyinggung. Nona Pei, semua ini salah paham. Ini salahku. Pergi. Baik, aku pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Dia putri sulung keluarga Pei, berinisiatif bekerja sama dan memberi keuntungan. Dia akan senang. Mungkin aku bisa terhubung dengan hubungan ini di Gunung Pudu. Lalu masa depanku cerah. Pei Jin, kamu tahu masalah yang kamu bawa ke keluarga Pei? Masalah keluarga Pei, apa hubungannya denganku? Mulai hari ini, saya, Pei Jin, tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Pei. Guru, saya telah memutuskan. Malam ini saya akan kembali ke Pudushan. Pei Jin, kau serius? Kakak. Jika tinggalkan keluarga Pai Kailman, Aku beritahu kamu, kaki nenek belum sembuh. Apakah berdarah dingin? Jin, Anda tidak bisa pergi. Anda tidak akan membiarkan saya takut tak bisa menggantikan Pei Jiaoji untuk menikah dengan tuan muda yang cacat. Sampah ini. Pei Jin tidak menginginkannya. Jangan hentikan, biarkan dia pergi. Tidak lebih dari 3 hari, dia akan tahu, tanpa perlindungan keluarga Pei, bukan siapa-siapa. Dia akan kembali memohon diterima. Benar sekali. Begitu dia pergi, dia akan tahu, tanpanya keluarga Pei, dia bukan siapa-siapa. Tuan Pei. Saya datang untuk melanjutkan pembicaraan kerjasama dengan Anda. Lanjutkan. Benar saja. Begitu dia pergi, keberuntungan datang. Kenapa bengong? Mau putus hubungan, cepat pergi. Nona Pei, mau putus hubungan keluarga Pei? Untuk apa masih kerjasama? Keluarga ini. Chen, jangan pergi. Bicarakan bisnis dulu, jangan pergi Pak Chen. Kekiku. Nenek, Nenek, Le Pascal. Nenek, Bu, cepat-cepat panggil dokter. Bu Nenek. Bu. Selamat tinggal. Cepat. cepat panggil dokter. Ibu. Berani. Lihatlah dirimu, rumah yang baik dibuat olehmu. Datang ke sini minta maaf pada Presiden Chen. Kalau karena kamu bisnis keluarga Pei terganggu, jangan jadi putri keluarga Pei lagi. Putri keluarga Pei, Pei Jin. Tidak jadi. Kalau kamu berani pergi, jangan kembali lagi. Biarkan dia pergi. Seharusnya dulu dengan nasihat sang guru, tidak pernah membawa dia kembali. Presiden Chen, maafkan saya atas hari ini. Soal itu, tanah di arah timur kota, kami tidak mau lagi. Mohon Anda berbaik hati. Ampuni keluarga Pei kami. Siapa kamu kira kamu bisa tawar-menawar di depan saya? Presiden Chen, jika ada permintaan,
Silahkan ajukan. Saya mau Pei Jin. Bukan. Peijin tak layak untuk Anda. Saya tanya Anda. Apakah Anda ayah kandung Peijin? Pasti karena Peijin menyinggung Pak Chen. Menyebabkan keluarga PI kehilangan kerjasama. Bukan. Mulai hari ini tidak lagi. Saya janji kepada Anda, saya akan sepenuhnya memutus hubungan dengan gadis ITU. Tak akan memengaruhi kerjasama kita, bagaimana menurut Anda? Benar-benar buta hati. Tidak mengenal emas permata. Tidak heran keluarga. Di tanganmu 20 tahun tidak ada kemajuan. Tanpa Pei Jin. Ingin bekerja sama. Tidak mungkin. Sian. Bos Chen, apakah sedang membela pembawa sial itu? Apakah kita seharusnya tidak mengusirnya? Tidak mungkin, dia itu pembawa sial. Kenapa saat dia kembali, bisnis keluarga kita jadi seperti ini? Dokter, cepat lihat ibu saya. Dokter, cepat lihat bagaimana keadaan ibu saya. Hari-hari. Kaki saya. Penyakit Nyonya Besarumi. Sebelumnya bisa berdiri. Benar-benar ajaib. Pasti ada orang. Metode akupunktur khusus. Kelihatannya sudah akan pulih, tapi saat akupunktur berhenti. Penyakit kaki kambuh. Jika tidak pulih, akupunktur sebelumnya. Takutnya tak akan bertahan seminggu. Jangan-jangan, Jin Er benar-benar punya kemampuan. Kemampuan apa? Dia cuma gadis kecil, beruntung saja. Ayah, kenapa kakak selalu berselisih dengan kita, sekarang malah membuat marah Pak Chen? Bahkan nenek sudah tidak peduli. Bagaimanapun juga, kesehatan ibu harus diutamakan. Bagaimana kalau kita mengajak Pei Jin pulang? Anak ini berhati lembut, tidak marah, dan merindukan hubungan keluarga. Saya yakin kita bicara dengannya, dia pasti akan luluh. Bu, selain membuat masalah, dia bisa apa? Apakah selain dia, tidak ada dokter lain? Pulang saja sudah baik. Jin Er. Sekolah ini selalu ada di belakangmu. Guru, cincin ini adalah simbol sekolah. Ini untukmu. Kelak semua teknik, kekayaan triliunan, semua ada di bawah kendalimu. Tidak ada yang bisa menindasmu lagi. Tuan muda, untuk urusan batal pertunangan ini, kenapa harus datang sendiri? Ayo pergi dulu. Ada APA. Repot-repot kamu datang sendiri. Demi perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan. Bukankah masih ada waktu? Keluarga Pei tidak puas dengan pernikahan ini. Perjalanan ini akan lancar. Kini bisnis keluarga Pei semakin lemah. Saat ini hanya keluarga Shen yang dapat menyelamatkan mereka. Tidak boleh melepas pernikahan ini lagi. Guru Shen, jika berkata demikian, saya merasa bahwa pertunangan ini, saya pikir kita harus bergegas. Paman Shen, Anda salah. Saya di sini untuk menarik diri dari pernikahan. Aku akan bebas menikah dengan cacat itu. Kau datang terburu-buru membatalkan pernikahan. Apa karena mengetahui? Apa karena kau tahu bukan Bukan Jiao Jiao, tapi Pei Jin, sampah itu. Hanya tahu tentang kejelekannya. Shisiu, surat pernikahan ini ditandatangani para tetua. Kamu ingin membatalkan pertunangan ini, bukankah? Maaf, Paman Pei, tapi aku harus membatalkan pernikahan ini, jika hal ini menyebabkan kerugian. Aku beri kompensasi keluarga Pei. Pertunangan ini dibatalkan. Apapun syarat yang kalian ajukan, selama aku Shen Shisiu bisa, pasti akan memenuhinya. Ini. Shishio kamu. Walaupun bisa memintanya untuk berinvestasi di keluarga Pei dan membantu kami melewati kesulitan, tapi jika ada hubungan pernikahan, masa depan tentu tidak bisa dibandingkan dengan bantuan kecil.
Shisiu, katakan pada paman, kenapa kamu harus membatalkan pertunangan ini? Apakah kamu tahu Jiao Jiao bukan putri sulung keluarga Pei? Yang menikah denganmu bukan Jiao Jiao. APA? Tuan Shen. Kita tidak cocok. Karena tidak cocok, kita harus batalkan. Hari ini pernikahan ini harus dibatalkan. Shixiao. Meskipun Pei Jin dibesarkan di Gunung Puduo, sifatnya tidak semenarik Jiao Jiao. Tapi orang itu cukup cantik dan juga pandai memasak. Lebih pandai merawat orang daripada Doda. Tunggu, tadi and bilang yang bertenangan dengan saya bukan Pei Jiao Jiao, tapi Pei Jin. Tuan muda. Setiap bulan datang ke sini untuk akupunktur di Gunung Pu, tapi sepertinya kondisi Anda tidak membaik. Tidak bisa tergesa-gesa. Tuan muda. Kamu diam. Hidup dalam bahaya, tidak boleh salah. Kekasih yang menyelamatkan hidupku. Paman Pei, pernikahan tidak akan saya batalkan. Apa? Awalnya saya ingin membatalkan pernikahan karena saya salah sangka bahwa pasangan saya adalah Pei Jiao Jiao. Namun jika Pei Jin adalah orangnya, pernikahan ini tidak akan saya batalkan. Saya akan mengadakan pernikahan paling megah untuk Pei Jin di keluarga Shen. Pergi ke Gunung Pudu. Ketemu tunanganku. Guru, Tuan Shen berkata ingin bicara dengan Anda. Kerjasama keluarga Shen dengan Gunung Pudou, Tuan Shen. Bicara kerjasama. Oke. Jin Er, karena kamu akan ambil alih bisnis luar Pudu Mountain. Kerjasama ini aku serahkan padamu. Keluarga Shen adalah yang beraliansi dengan Pei Jiao Jiao itu, kan? Boss Pei. Semoga kerjasama Pudu Mountain dan keluarga Shen urus satu wilayah, tidak pernah campur tangan dan bekerja sama. Tuan Shen, maksud Anda ini? Kerja sama tulus. Kamu tidak mau, pastinya karena kamu, Pei Jin. tunangan saya. Jika Tuan Shen ingin bekerja sama, tentu saja saya tidak akan menolak. Bu, dasi kita di mana? Kenapa nggak ada yang pantas? Setelah Jin kembali, dia urus urusan keluarga. Barang-barang ini dulu Jin yang siapin. Benar-benar sial. Bu, Di mana pelayan rumah? aku mau bicara proyek dengan Pak Chen hari ini. Semua ini gara-gara kakak. Begitu pulang memecat pelayan. Katanya mau lakukan sendiri, pada akhirnya malah menyusahkan kita. Tapi kita tidak izinkan Jin Er. Dia seharusnya tidak kembali. Tanpa dia, keluarga Pei akan lebih baik. Sekarang panggil Pei Jin kembali, biarkan dia ganti Jiao Jiao menikah dengan Shen Shisiu. Dia anak perempuan Pei, harus berkontribusi untuk keluarga Pei. Jin Er bantu mama bantu keluarga Pei ya? Aku dan keluarga Pei sudah tidak ada hubungan. Jin Er, kamu adalah bagian dari mama, darah keluarga Pei mengalir di tubuhmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Tapi kalian meninggalkanku 2 kali, bukan begitu kan? Dulu juga tidak menginginkannya. Katakanlah, ada apa yang ingin kau minta? Keluarga Chen menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Pei. Keuangan keluarga Pei berhenti, akan segera bangkrut. Menikah dengan keluarga Shen bisa menyelamatkan keluarga Pei.
minta kepada Pei Jiao Jiao yang menikah dengan keluarga Shen. Adalah dia. Jin Jiao Jiao dimanjakan sejak kecil. Dia tidak terbiasa menikah dengan orang cacat. Tapi kau berbeda. Kamu tumbuh besar di pegunungan dan kamu mampu menanggung segala kesulitan. Jangan khawatir, jika kamu mau menikah, keluarga Pei akan menyiapkan mas kawin dan membuatmu terlihat menarik. Itu sudah cukup. Itu sebabnya Anda telah datang jauh-jauh ke Gunung Pudu untuk mencari saya sehingga saya dapat menggantikan Pei Jiao Jiao dalam api. Jin Er. Jangan terlalu egois. Pikirkan ibumu. Aku melahirkanmu. Mengalami hipertensi kehamilan dan diabetes. Nyaris melewati ambang maut. Demi ibu. Bente Pei Jiao ya. Sebagai ibu, aku mohon padamu. Supaya bisa menggantikan Pei Jiao menikah. Kau bersedia melakukan ini? Baiklah. Aku setuju. Anak yang baik. Anggap ini terakhir kalinya aku membantu keluarga ini balas jasa dalam hidupku. Lagi pula dengan kemampuanku, keluarga Shen tidak bisa menahan aku. Pantas jadi keluarga bangsawan, bahkan tuan muda cacat pun punya industri melampaui keluarga. Tak heran keluarga Pei ingin cepat-cepat berhubungan. Tidak tahu tuan muda yang cacat ini. Bagaimana dibandingkan dengan itu? Nona Pei. Lama tak bertemu. Itu kamu. Pergilah, ya. Kamu berpura-pura sakit. Katakanlah. Rahasiakan aku pura-pura sakit. Apa syaratnya? Suami istri, 1. Kamu seharusnya membantuku bukan? Jika aku tidak membantu, apa yang akan kamu lakukan? Mengendalikan aku? Atau mengancam nyawaku? Kamu berani sekali. Tuan Shen, jelas dulu. Sekarang giliran aku yang memegang bukti melawanmu. Keluarga Shen menyenangkan. Setelah Pei Jin menikah, dana dan kerjasama pun datang. Keluarga Shen itu keluarga terpandang. Tante tidak akan pelit. Untung saja kakak menikah ke sana. Keluarga Pei kita akhirnya melewati masa sulit. Tapi Pei setuju mengobati ibu. Dia turun gunung hari ini. Sepertinya sejak Jiner pergi, keluarga kita benar-benar membaik. Bisnis belakangan ini sepi. Ternyata dia yang membawa sial. Bagus sekali. Dr. Lee terkenal sebagai Hua Tuo masa kini. Dengan dia di sini, nenek pasti baik-baik saja. Oh ya, ayah, ibu, kakak. Setelah kakak menikah dengan orang cacat, tidak tahu kehidupannya sekarang. Bagaimana kalau kita pergi melihat dia? Kamu mau kemana? Kemanapun juga, kamu tidak bisa menghalangi saya. Kamu belum bisa pergi. Alasannya, Saya setuju menikah. Bantu keuangan keluarga Pei. Sebenarnya saya sedang menyelamatkan diri. menyelamatkan diri. Kamu juga melihatnya. Keluarga Shen besar dan kaya. Tuan muda Ada Empat akhirnya warizan jatuh ke siapa? Masih belum pasti. Jadi, kamu ingin merebut warisan. Kalau kalah, hanya ada jalan buntu. Apa urusannya denganku? Gunung Pudu tidak membutuhkan pemilik yang tidak berguna. Bantu sekali ini saja, aku dan keluarga Shen siap diatur. Deal. Cacat itu bertindak cacat. Masa lalu, duduk yang benar.
Apakah aku seperti ini sekarang? Cukup patuh, kan? Pura-pura sakit. Hanya malas terlibat urusan keluarga Shen. Tapi Peijin. Kalau aku tidak lakukan ini, bagaimana kau bisa diam patuh? Jika mendapatkan posisi pewaris Shen, bisa membuatmu tetap, tak ada salahnya aku mencoba karena aku begitu patuh. Haruskah mendapatkan imbalan? Misalnya, Kenapa kalian untuk mengunjungi kamu, kakak? Kupikir kamu menikah ke keluarga Shen menikmati hidup. Ternyata tidak. Sulit ya, orang yang tidak beruntung. Kemanapun pergi, selalu sial. Jin, ibu tahu kamu tidak bahagia. Bagaimana kalau mengalah pada ayahmu? Ibu kadang-kadang memintanya memberi kamu uang saku ekstra. kamu sudah lupakan aturan keluarga Shen ya? Sampai orang macam ini pun bisa masuk. Kamu. Jangan marah, kakak. Mungkin Peijin mengatakan sesuatu yang membuat keluarga Shen salah paham pada kita. Kalau kakak tidak menyambut kita, kalau begitu, kita pergi. Jin kita tetap keluarga dengan hubungan darah. Apakah kamu mau memutuskan hubungan begitu? Jangan kira menikah dengan keluarga Shen akan membuatmu jadi lebih berharga. Seorang cacat bau tidak bisa melindungimu. Kita pergi. Ayah. Kakak. Bukankah keluarga Shen memberikan dukungan dana? Kenapa masih gelisah? Memang keluarga Shen kasih dana, tapi juga bawa masalah. Semua karena pembawa sial Peijin. Sejak dia masuk keluarga Shen kasih uang mas kawin. Keluarga kami tidak dapat apa-apa, bahkan rumah dan mobil oleh Shen Shisiu. Semuanya jadi milik pembawa sial itu. Kalau terus begini, bagaimana keluarga Pei bisa bertahan tanpa dukungan? Di pesta ulang tahun Pak Tua Shen. Akan diumumkan siapa pewaris. Namun, kemungkinan Shen Shisiu, anak laki-laki sulung Shen, tidak dapat mewarisi karena penyakit kakinya kambuh. Shen Shisiu itu suami kakakku yang lumpuh kan? Memang sial banget. Beberapa hari, Shen Shisiu sudah Tidak bisa bangun dari tempat tidur lagi. tampaknya. Si Peijin ini tidak bisa diandalkan, tapi setidaknya dia bisa dimanfaatkan untuk menjalin hubungan dengan keluarga Shen lainnya. Pada saat itu, dia akan menjadi jaminan terbesar saya. Keempat tuan muda keluarga Shen punya kekuatan masing-masing. Shen Shihan paling mungkin berhasil. Dan kabarnya dia, Shen Shixiao. bagaimana kalau kita? Ada benarnya. Jika tidak bisa selesaikan Shen Shisiu, dia tidak bisa menangani Peijin. Ada Peijin. Pikiranku. Dia pasti butuh bantuan kita. Aku akan pergi sendiri bertemu tuan ketiga. Ayah, kita harus menunjukkan ketulusan. Besok adalah pesta ulang tahun Tuan Besar Shen. Selama kita mempermalukan Shen Shisiu di depan umum, tuan ketiga pasti akan memperhatikan kita. Baik. Besok, kita dengan hadiah mewah. Hadir di pesta ulang tahun. Tuan ketiga. Tuan Pai. Ini. Khusus untuk Anda. Keluarga Pei dan kakak saya Shen Shisiu itu keluarga mertua? Berikan hadiah salah orang kali ya? Mana mungkin salah deh. Anda nggak tahu ya, tuan ketiga, si Peijin yang bawa sial udah putus hubungan sama kita, dia bukan anak keluarga Pei lagi. Kami sekeluarga semua mendukung Anda sepenuh hati. Mendukung Anda. Kedatangan kami kali ini ialah menunjukkan sedikit ketulusan. Berlaku baik tanpa alasan berarti ada maksud tersembunyi. Saya rasa keluarga Pei ingin bertaruh semuanya. Jika Shen Shisiu menang, Mereka akan menerima putri baik mereka kembali. Jika saya menang, mereka akan mengorbankan putri mereka. Saya tebak, bukan begitu? Bukan. Tuan muda ketiga, kami bersama-sama. Sudah cukup, sudah cukup. Saya tidak ada waktu untuk mendengar pembicaraan tak berguna ini. kalau mau pilih pihak, harus tunjukkan ketulusan. Tanpa ketulusan mau ikut. Bagaimana bisa? Ini. Jika Tuan Pai belum mempertimbangkan baik-baik, kita hentikan dulu. Penggurus. Antarkan tamu. Silakan. Baik. Saya tunjukkan ketulusan.
Ini dari keluarga Pei kami. Samuel said. Saya bersedia. Mengeluarkan semuanya. Mendukung Anda, membantu Anda, meraih posisi pewaris. Saya menghargai ketulusan Anda. Tentang Pei Jin. Tenang saja. Anak perempuan yang tidak berguna. Saya punya rencana untuknya. Ajin. Ada apa? Jangan melawan demi aku. Keluarga Shen berbahaya, jangan berdampak padamu. Kenapa orang asing mau melindungiku, tapi keluarga Pei tidak? Tenang, tidak akan berdampak padaku. Jangan lupa hari ini. Adalah momen penting bagimu. Ayah, kalau hari ini berhasil, keluarga PI akan makmur. PI Jin. Paging. Kamu tidak merawat tuan muda dengan baik, ikut pesta buat apa? Betul. Jangan biarkan Tuan Shen datang. Lihat kaki tuan muda. Waktu itu kesalahanmu. Cepat dorong tuan muda kembali. Sekarang aku adalah tuan muda kecil dari keluarga Shen, kamu tidak punya hak untuk mengaturku. Tuan muda, saya dorong Anda kembali. Berani kamu pukul aku. Ajin. Bagus sekali, pukul habis-habisan. Aku akan tanggung semuanya. Kakak. Kakak memang kuat meski terluka. Begitu menjaga istri tercinta. Pesta ulang tahun sebentar lagi, aku bantu kakak ke sana. Minang atau kalah. Hari ini akan terlihat. PI Jin. Jangan lupa dirimu. Apa kau sakit? Kakak, kau tetaplah Pei. Hatimu harus ke keluarga Pei. Shen Shisiu tidak ditakdirkan untuk menggantikan keluarga Shen. Jadi jernihkanlah pikiranmu. Siapa yang akan Anda andalkan pada akhirnya? Jin apapun yang terjadi hari ini, jangan durhaka pada ayahmu, mengerti? Bahkan jika nama keluarga saya bukan, saya tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Anda. Keluarga PI adalah keluarga, itu kebebasan kalian. Tapi kalian juga harus menanggung konsekuensinya. Maksud kakak adalah masih ada harapan bagi tuan muda Shen untuk menjadi pewaris. Menikah dengan orang cacat. Ingin memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Kakak, ayah, dan kakak hanya sedang marah saja, dengarkan saja. Nanti, kalau tuan muda kehilangan kekuasaan, keluarga Pei kita masih bisa melindungimu. Tidak perlu. Tuan Besar Shen sudah Akan mengumumkan calon pewaris. Kerabat tidak perlu dijaga. Selalu ada orang mencintaimu. Hari ini, Bukan hanya pesta ulang tahun ke-70. Tapi juga hari baik pengumuman pewaris keluarga Shen. bisa menyaksikan momen ini. Adalah keberuntungan kita. Keluarga Shen tidak melihat asal. hanya melihat kemampuan. Pewaris keluarga Shen adalah orang yang paling mampu di keluarga Shen. Selain putra sulung dan ketiga, 2 putra lainnya telah diberikan anak perusahaan. Kelihatannya tak ada harapan jadi pewaris. Tuan muda. Aku tak pernah dengar. Keluarga terkenal mana? Ada yang cacat. Menurutku posisi pewaris pasti jatuh ke tuan muda ketiga. Kami mendukung orang yang tepat. Setelah tuan muda ketiga naik takhta, Keluarga PI tak akan ada musuh kuat. Bergantung pada keluarga Shen. Keluarga Pei pasti bisa lebih maju lagi. Shao San juga mengatur Dr. Li untuk akupunktur ibu. Hanya saja Jin. Kakak,
Sudah sampai saat ini, jangan pura-pura lagi. Kamu juga bermarga Pei. Kami tidak akan meninggalkanmu. Setelah acara ulang tahun. Kembali ke keluarga Pei, membungkuk 3 kali, ayah dan ibu masih bisa memaafkanmu. Kalian beruntung menjadi keluarga Jin, tapi tidak tahu menghargainya. Memalukan sekali. Tuan Muda Shen. Lebih baik Anda urus diri sendiri, bagaimanapun Anda menikahi pembawa sial. Tidak heran yang kalah adalah Anda. Begitukah? Bagaimana tahu Shen Shisiu akan kalah? Orang saya tidak mungkin kalah. Saya imamkan puras keluarga Shen adalah. Saya imamkan. Pewaris keluarga Shen adalah. Ayah. Semua. Pilihan sudah jelas. Biarkan aku mengumumkan bagi ayahku. Hari lalu, aku sepakat dengan keluarga Shen. Proyek luar negeri akan berkembang besar-besaran di luar negeri. Aku menggantikan keluarga Shen untuk maju lebih jauh, baguslah. Kami pihak Pei mendukung sepenuhnya Tuan ketiga. Selamat Tuan ketiga menjadi kepala keluarga Shen. Selamat Tuan ketiga. Ini akhir dari segalanya. Kenapa tertawa? Tidak usah khawatir. Penjilat kamu. Pei Jin. Dasar pembawa sial. Berharap kamu pergi jauh. Keluarga Pei dan Tuan Muda ketiga akan sukses besar. Jangan meminta pada kami. Jin bagaimana jika kamu menyerah sedikit? Nanti aku dan ayahmu bisa melindungimu. Kalian pendek pandangan, tidak mengenali permata. Setiap kali ada kesempatan, Di depan kalian. selalu kalian tolak sendiri. Shen Sanxiao, Anda mengambil alih pertunjukan sedikit, bukan? Bukankah kau lumpuh? Bukankah kau lumpuh? Bagaimana mungkin? Jika Shisiu tidak berpura-pura sakit, saya tidak akan tahu apa yang Anda pikirkan. Ayah. Ayah, jangan pukul dia. Seoksu. Sudah mencapai kesepakatan dengan Purdue Shan Foundation. Kemampuan luar biasa. Mulai hari ini, Shen Shirshio. adalah kepala keluarga baru Shen. Yang baru. Lakukan sepenuhnya. Shen Shirshio. Sudah siap sejak lama. Pei Jin. Hanya Pei Jin yang bisa menyelamatkan kita. Pei Jin bukan pembawa sial. Apa? Apa kata Dr. Lee? Dia bilang apa? Dia bilang, ibu dalam kondisi kritis. Kita harus segera pulang untuk melihatnya terakhir kali. Apa? Bagaimana ibu bisa seperti ini? Seandainya tahu. Seandainya tahu seharusnya biarkan Jin tetap tinggal. Aku salah. Aku benar-benar salah. Jiner. Ibu seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Jiner. Ibu seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Jin kamu adalah bagian dari tubuh ibu. Jangan abaikan keluarga Pei. Nyonya Pei, apakah Anda lupa? Anda sendiri yang bilang. Asalkan saya menggantikan Pei Jiao menikah ke keluarga Shen, saya membalas budi Anda. Dengan keluarga Pei tidak ada lagi hubungan. Nyonya Pei, kita sudah tidak ada hubungan. Keluarga Pei ini benar-benar tidak bisa melihat peluang. Pei Jin ke depannya jadi nyonya besar keluarga Shen. Apa yang tidak dimilikinya, ini mereka sendiri yang memutuskan hubungan dengan burung phoenix emas, pantas saja. Keluarga Pei ke depannya. Susah hidupnya. Saya kasih tahu kalian.
Putri kami Jiao Jiao akan segera menikah dengan Tuan Muda Chen dari Kyoto. Tuan Muda Chen dari Kyoto, benar-benar Tuan Muda dari lingkaran elit Kyoto. Nantinya sumber daya putri kami Jiao Jiao pasti tidak akan kalah dari Pei Jinshao dia itu. Tunggu saja, HMP. Minggir. Tabibly. Nenek masih di... Kamu bisa pergi, uang bukan masalah. Semua tahu, hubungan kalian dan keluarga Shen dengan Chonya besar putus. Keluarga Pei jatuh. Aku tidak mau ikut campur. Tunggu sebentar, sebagai dokter. Apakah kamu akan melihat orang mati tanpa menolong? Di dalam sini ada 3 pil, paling tidak bisa bertahan 1 bulan. Sebaiknya kalian panggil kembali ahli akupuntur itu. Kalau tidak, dia pasti mati. Segala sesuatu memberitahu kita. Pei Jin bukan pembawa sial. Apakah kita sudah salah dari awal? Dulu seharusnya tidak mengirim Jin pergi. Kalau kakak bukan pembawa sial, kenapa setelah dia pergi bisnis keluarga Pei kita? Malah makin sukses? Apa yang Jiao Jiao katakan benar, kepada sangka tidak salah. Pei Jin itu. Benar-benar pembawa sial. Hello. Apa? Pertenangan Jiao Jiao diaper spat, kamu pergi ke keluarga Chen. Untuk mendapatkan sumber daya bagi keluarga Pei kita. Kamu mau kemana? Tujuan tercapai, aku harus pergi. Sulit mendapatkannya. Aku membiarkanmu pergi. Shen Zihan masih ada rencana lain. Tidak bisa mengatasinya sendiri. Pewaris keluarga Shen naik tahta, istri pergi dengan orang lain. Kamu ingin membuatku jadi hot topic di berita hiburan? Kalau begitu, kasih waktu 1 bulan lagi. Sebulan sudah cukup. Sialan. Tinggal di sini sudah masalah. Tapi aku malah senang. Kenapa ya? Tuan Muda. Shen Shihan Dikendalikan. Tinggal and a Perinta, Jia Tidak akan Mengenkam and lagi. Lepaskan saja. Lepaskan. Aku ingin dia bikin sedikit masalah. Bagaimana cara membuat Pei Jin jatuh cinta padaku? Orang bodoh ini. Semua mau memutuskan kerjasama demi keluarga Shen. Memutuskan masa depan keluarga Pei. Tidak hanya itu, sekarang siapapun yang mendengar nama keluarga Pei langsung menjauh. Seandainya dari dulu tahu seharusnya buat Pei Jin. Ayah. Jangan menipu diri sendiri, kita mengusir Pei Jin, keluarga Pei. Kemakmuran abad ke depan. Kalian harus lebih baik sama Pei Jin. Dia sama sekali tidak akan pergi. Apa gunanya bilang ini sekarang? Apakah dia akan kembali membantu kita dengan rela? Kalau Jin ada, ibu tidak akan sakit parah. Keluarga Pei kita juga tidak akan terisolasi seperti sekarang. Dulu Pei Jin semalaman tidak tidur, merawat nenek. Ibu, apakah kamu peduli padanya? Dulu saat Pei Jin tidak tidur semalaman merawat nenek. Ibu, apakah ibu pernah peduli? Jin anak ini sangat dewasa. Dia tidak pernah mengeluh. Aku baru sadar mengabaikan perasaannya. Sejak Pei Jin kembali, Jiao Jiao memberhentikan pelayan. Apakah semua pekerjaan rumah dan kehidupan sehari-hari dia sendiri yang mengurus? Bukankah itu atas permintaannya sendiri? Hari ini adalah hari pertama saya kembali ke rumah. Saya mulai mencoba menyentuh kasih sayang yang saya impikan. Saya akan merawat mereka dengan perhatian. Memahami mereka, menyatu dengan keluarga ini. Saya bersedia memberikan segalanya. Hari ini hari pertama kembali ke rumah. Saya menyentuh kasih sayang yang diimpikan, merawat dengan perhatian memahami mereka. Menyatu dengan keluarga ini, saya bersedia memberikan segalanya ternyata. Jin selalu memikirkan kita, dia tidak pernah membenci aku sebagai ibunya.
Karena kita meninggalkannya 12 tahun yang lalu. Tulus pada kita. Tapi kita justru mengabaikannya. Mencacinya. Tidak melihat pengorbanannya. Prawn. Jin adalah adik perempuanmu dan juga anakku. Bagaimana bisa kita memperlakukannya seperti ini? Apakah kita masih? Keluarga PI berutang pada. Saya mengira Pei Jin punya niat buruk. Berusaha keras kembali hanya untuk harta. Kita semua salah menilainya. Dari awal dia hanya ingin menjadi bagian keluarga. Saya salah menilainya. Sekarang Jin R. Apakah dia masih mau kembali? Pei Jin memutuskan hubungan dengan kita. Bagaimana mungkin dia akan kembali? Apa kita hanya akan dia melihat keluarga PI hancur? Jangan lupa kita masih punya Jiao Jiao. Dia pasti bisa meyakinkan keluarga Chen untuk membantu. Keluarga Chen tidak sebanding dengan keluarga Shen, tapi di Kyoto juga punya tempat. Selama Jiao Jiao jadi nyonya di keluarga Chen. Keluarga Pei masih bisa diselamatkan. Keputusan yang kebuat tidak akan salah. Jiao Jiao adalah keberuntungan keluarga. Tapi Jiner dia. Ayah, ibu. Putra sulung keluarga Chen bukan Aku sebut soal pertunangan, dia memukulku. Masih bilang gak layak masuk keluarga Chen. Apa? Jia. Dulu Nyonya Chen. suka kamu. Mereka bilang kita menyinggung keluarga Shen. Surupai Jin tukar tempet denganku. Seharusnya aku jadi nyonya besar keluarga Shen. Cukup, berhenti ribut. Dulu kalau bukan kamu yang maksa Pei Jin menikah menggantikanmu, nggak akan begini. Sekarang benar-benar nggak ada yang mau bantu kita. Sekarang harus bagaimana? Jiao Jiao juga tidak bisa. Apa harus meminta tolong Pei Jin? Sudahlah. Jangan ada yang bicara lagi. Mari kita minta maaf kepada Jin R. Kita ini keluarganya yang berbagi darah. Juga merupakan pilar terkuat baginya di dunia ini. Apa yang kita utang padanya, kita akan perlahan menebusnya. Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Pergi cari kakak. Aku tidak mau dia ganti nikah. Yang dia punya seharusnya milikku. Tapi mana ada ayah yang minta maaf pada anak perempuan? Kalau dia punya hati nurani, dia kembali sendiri. Tidak ada gunanya, Pei Jin sudah tekad ingin pergi. Dia tidak akan kembali. Sihan, kamu dan Jiao Jiao pergi. Pei Jin sekarang mungkin tidak ingin bertemu denganku. MA, kamu minta kakak ganti nikah. Kakak setuju asal kamu pergi. Tapi budget sudah diputuskan, tidak bol sungkan. Menyelamatkan keluarga, Peyong Paling Penteng. Tidak bisa ditunda, pergi sekarang juga. Jin, kalau tentang keluarga PI, boleh pergi. Jin, orang di keluarga sudah tahu kesalahannya. Kami seharusnya tidak bersikap seperti itu padamu. Berikan kesempatan kepada ibu kali ini, bantu selamatkan keluarga Pei. Nyonya Pei, Jin sudah terluka parah di keluarga Pei. Kok kamu masih bisa minta Tidak seperti itu. Tuan Shen? Keluarga Pei sudah diambang kehancuran, kalau Jin tidak bantu. Benar-benar sudah tamat. Bukankah semua itu akibat dari kesalahan sendiri? Jane, maafkan ibu. Semua salah ibu. Dulu aku tak harus meninggalkanmu. Tidak seharusnya mengabaikanmu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Mama berlutut padamu, bolehku bersujud. Aku mohon selamatkan keluarga Pei. Aku mohon selamatkan keluarga Pei. Apa kamu benar-benar ingin melihat papa mama mati? Sudah putus hubungan dengan keluarga Pei. Aku Pei Jin tidak punya orang tua, tidak bermoral. Kamu tidak bisa mengendalikan aku. Jiner. Lunak Hattie? Tidak. Mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkan orang Pei masuk rumah Shen. Aku juga tidak akan membiarkan istriku menderita.
Bagaimana? Apakah Pei Jin melunak? Bahkan jika aku berlutut memohon, dia tetap cuek. Kenapa berhati sekeras batu, tidak menyakitinya? Aku tidak menghina dia, perlu memusuhi kita? Dia memang tak tahu terima kasih. Kita tak perlu mendekatinya, dia tak peduli dengan kita. Pei Jin bertindak kelewatan. Tapi kita masih butuh bantuannya sekarang. Tidak ada gunanya. Shen besar juga tak bersikap baik padaku. Jangan mendekatinya. Aku tidak percaya. Dengan usahaku, aku tidak bisa membesarkan kembali keluarga Pei. Saya Tuan Li. Lama tak bertemu. Halo Bos Wang, ini saya. Halo Paman Chin. Tuan Muda, Ada perusahaan yang nekat. Ingin bekerja sama. Mau menindas Ajin lalu bangkit lagi ya. Menjerti. Tanpa perintah Anda, keluarga Pei tidak bisa membuat gelombang apapun. Bagaimana? Shen Shisiu sudah ikut campur. Beberapa mitra yang sebelumnya setuju bekerja sama, semua sudah memutus kontak. Aku juga begitu. Lalu sekarang bagaimana? Ayah, awalnya bertunangan dengan Shen Shisiu adalah aku. Cobalah bicarakan dengan Tuan Tua Shen mengganti dengan Pei Jin. Jangan bercanda, keluarga Pei sudah tidak ada jalan keluar. Bisa meminta bantuan Pei Jin. Kita berutang pada Pei Jin, membiarkannya sendirian 12 tahun. Pulang, dia pun tak dihargai. Asal bisa kembali. Aku memohon padanya. Ibumu tidak bisa menggerakkan Pei Jin. Mari kita pergi sekeluarga. Aku tidak percaya dia berada sekeras ITU. Ayo. Perintah Tuan Muda. Keluarga Pai dan Anyingnya Yangan dekati keluarga Shen. Mencari putri saya. Dia pasti membiarkan kami masuk. Nyonya muda sudah memutuskan hubungan keluarga. Kari anak perempuan yang man. Anak perempuan sialan ini. Cepat telepon dia. Menolak orang tua kandung sendiri, kalau tersebar jadi bahan tertawaran orang. Segera pergi, atau kami akan tidak sopan. Kakak, Apa kau melakukan ini untuk menghancurkan satu keluarga kami? Pei Jin. Sebelumnya kami bersalah padamu, kami datang untuk meminta maaf. Kau membuat semua orang tidak enak dipandang? Gina, biarkan kami masuk. Asal mau maafkan, ibu bisa lakukan apapun. Pergi sekarang. Kak. Ayah dan ibu datang untuk memohon padamu. Kenapa tidak mengizinkan orang tua masuk, mengusir dari rumah? Masih punya perasaan manusia. Tidak menyangka seseorang begitu tak berperasaan di... Gina, ibu mohon padamu. Biarkan kami masuk. Apapun salah paham, aku jelaskan langsung. Ibu kandung sudah memohon, Masih saja tidak Recam Dirimo. dan unggah ke internet. Jangan rekam, Jangan rekam, sudah. Jin Air. Kakak, aku tahu nggak setega itu. Ayo kita masuk dan bicara. Pintu besar keluarga Shen. Kamu nggak pantas masuk, jangan lupa. Awalnya kamu yang menikahi keluarga Shen untukku, sekarang semuanya seharusnya milikku. Kamu menolak menikah dengan Shisiu. Jika tidak, putri yang telah ditinggalkan 12. Bagaimana bisa dibawa kembali? Menikah gantinya. Jin ini bukan maksudku. Kamu putriku, bagaimana bisa Pei Jiao putrimu? Kenapa demi bisnis keluarga? Saya berkorban untuk Pei Jiao lagi. Saya merawat kalian sepenuh hati. Yang saya dapatkan kata-kata kasar dari kalian. Siang malam saya merawat nenek. Kalian tidak melihat jasa saya. Kalian tahu saya tidak bisa membawa keuntungan bagi keluarga Pei, jadi kalian membuang saya tanpa ampun 12 tahun lalu. Demi kasih sayang, kembali. Yang dapat malah kebencian kalian tanpa ditutupi. Keluarga seperti ini, kasih sayang seperti ini, Pei Jin. Lebih baik tidak usah. Pei Jin. Sebelumnya kami berutang padamu. Tapi kalau bisa membantu keluarga Pei melewati, aku janji. Kamu akan tetap menjadi putri kesayangan yang paling dicintai. Benar Gina. Semua salah kami. Kami akan berubah. Sebelumnya, demi kasih sayang keluarga ini, Sudah berkali-kali memaafkan kalian. Sekarang semua yang kalian katakan sudah terlambat. Pei Jin. Kami datang menghormati. Jangan tidak tahu Ajin lembut hati. hanya perlu satu kata darinya. aku akan membuat keluargamu Pei lenyap segera. Kami yang salah padamu. Tapi kamu juga. Anggota keluarga Pei. Jika kamu bicara lagi, aku akan langsung menghilangkan kalian. Ajin. Apa rencanamu?
Aku tidak bisa membantu kalian, tapi sebagai keluarga takkan menyulitkan kalian. Jika kalian masih merasa bersalah padaku, pergilah segera. Jangan paksa aku untuk bertindak. Tuan Shen, kita berdua yang seharusnya menikah. Diam. Pergi. Tuan Shen punya seseorang yang dicintai? Kenapa berubah pikiran cepat? Orang yang kucintai dari dulu adalah Ajin. APA. Pergi sana. Apa yang dipikirkan? Orang di hatiku. Selalu adalah Ajin. Shinshirhan banyak gerak. Kamu perlu tinggal sementara waktu lagi. Ya. Keluarga Pei tidak bisa diam. Tapi kakak jelas tidak ingin memaafkan kami. Itu karena dia benar-benar kecewa. Tidak seharusnya memperlakukannya begitu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Bukankah awalnya kamu yang ingin dia pergi? Jumat ini, perkumpulan keluarga Shen dan perkumpulan Pudu Shen akan bertemu. Membahas kerjasama. Masih ada cara. Jumat, kita pergi Pudushan minta maaf Pei Jin. Sekalian mencari tahu. Apakah kita bisa mendapatkan dukungan dari perkumpulan Pudushan? Kiner, kamu juga datang. Mengenai hal sebelumnya, kakak sudah memikirkannya. Kami semua tahu kami salah. Kami tidak berharap lagi. Kamu membantu kami. Selama kamu bisa kembali ke rumah. Tuan Pei, saya tidak ada hubungan dengan keluarga Pei. Tolong bersikap sopan. Kalau kamu tidak setuju, aku tunggu hingga kamu setuju. Gila ya. Berani sekali mengganggunya. Pei Jin istri muda keluarga Shen. Dia anak perempuan keluarga Pei. Kalian benar-benar tidak tahu dia siapa. Jangan ikut campur. Orang sudah di ujung tanduk. Yayasan Pudu dan Kelu Aga Shen Samakua. Meskipun kakak sehebat apa, dia juga tidak berani bertindak sembarangan di pesta ini. Kakak, acara sebesar ini, beri sedikit muka untuk kakak laki-lakimu. Tuan Shen, urusan keluarga Pei kami tidak perlu campur tanganmu. Pei Jin, aku tahu kamu membenciku. Urusan keluarga bisa dibicarakan di rumah. Jangan ribut di sini. Tidak bisa membuat grup Pudushan marah. Tuan Pai. Saya ingin mengingatkan Anda, identitasnya. Bukan selevel Anda untuk menyinggungnya. Tidak tahu siapa yang Anda hadapi. Cepat atau lambat kalian akan menyesal. Berapapun statusnya, dia putri saya. Kami adalah keluarga yang sedang Kalian tidak punya hak untuk ikut. Kakak punya status tinggi, tak lebih dari Presiden Pudu Shan Group. Dia adalah yang paling tak boleh diurus di sini. Hari ini urusan penting. Tak ada waktu untuk mengobrol dengan jika pergi sekarang. Aku bisa menganggap seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Jiner. Aku ayahmu, hari ini acaranya besar. Mari duduk bicara. Bagaimana? Kembali ke rumah keluarga Pei. Kami pasti merawatmu dengan baik dan memberimu kehangatan rumah. Jin R. Bisa meminta maaf atas ucapanku yang konyol. Asalkan kamu bisa pulang, apakah kamu ingin aku mengadakan konferensi pers untuk memutuskan hubungan di hadapan publik, baru Kelu Aga Pai Tak Tahu Malo. Dari Pesta Tuanshan Ke Gunung Pudu. Meskipun sudah merendah. Tidak akan dimaafkan. lebih baik pikirkan baik. Bagaimana cara mengatasi kerugian? Takut sampai sekarang belum tahu. Sebenarnya mereka telah Orang penting yang seperti Pei Jin, perkataanku tulus. Selama bersedia pulang. Mau marah, semua terserah kamu. Aku takut dibawa lagi menggantikan pengantin. Menghibur. Mengusirku lagi. Kak, orang tua dan kakak sudah berusaha keras. Tolong maafkan kami, aku tahu kamu tak suka padaku. Kalau begitu, aku kembali, ayo.
kembali. Kemanjaan untukku sudah hilang. Tak mungkin aku membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Jiao Jiao. Jangan mengacau. Aku salah, Pei Jin memang pembawa sial. Membawa dia pulang bagus. Sekarang makin bikin ribut. Ayah, ibu, kakak, ini untuk kebaikan kalian. Jiao Jiao. Kau jangan bicara kurang ke kau apa? Apa aku salah? Dia yang menggantikan pertunanganku. Jadi nyonya muda keluarga Shen. Berkuasa, tidak mau membantu keluarga Pei. Ini namanya egois. Sungguh menggelikan. Ayo pergi. Ayah, lihat dia. Diam. Ayah. Kau berani demi orang ini memukulku. Memang harus mukul kau. Sudah gawat begini, kau masih adu domba. Kau kira ayahmu gak bisa lihat? Sekarang bukan waktunya bertingkah. Kalian tahu akal bulus Pei Jiao Jiao tapi selalu memihak dia. Apakah ini menyadari kesalahan? Jika bukan karena kamu kembali ke keluarga Pei, ini tidak akan terjadi. Apakah kamu lupa tidak ingin bertunangan dengan Xisiu dan memintaku pergi? Setelah digunakan, ditinggalkan. Memutuskan hubungan setelah melewati jembatan. Apakah itu Kamu. PI berperilaku? Menurutku kamu yang malapetakannya. Yang seharusnya pergi waktu itu adalah kamu. Ayah, aku kan putri kesayangan kalian. Apakah kalian tidak menyayangiku lagi? Jiao Jiao. Minta maaf pada Pei Jin, dia akan memaafkan. Tidak mungkin. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf? Demi keluarga Pei, lekukan segalanya. Selama bisa membuat Pei Jin memaafkan. Meski harus berlutut. Kamu juga harus berlutut. Aku penasaran dengan ekspresi wajah mereka saat tahu identitasmu. Aku minta Jiao Jiao maafkan sampai kamu puas. Itu cukup, kan? Yang berhutang padaku, Pei Jiao Jiao. Jangan terlalu berlebihan. Atau mungkin. Apakah aku harus berlutut memohon padamu demi keluarga? Aku Asalkan mau membantu keluarga Pei. bersedia memaafkan kami. Kamu minta aku menghormati. Bu, dia tidak layak kamu lakukan ini. Apapun yang kamu suruh aku lakukan. Pei Jin. Asal mau memaafkan kami. Aku sudah bilang, tidak memaafkan. Cukup membungkuk beri tamparan, dianggap minta maaf. Tidak tulus. Setelah menyakiti Nona Pei ingin minta maaf. Dia tidak balas dendam pada kalian. Sudah baik. Pertemuan hari ini Nona Pei yang paling penting, dan kalian mengacaukannya. sungguh sial. Orang tua sudah lanjut usia. Kalau mereka salah, saya akan menanggungnya. Aku dan Jiao Jiao berlutut sampai kamu memaaf. Kamu mau bagaimana? Kamu bilang saja, aku lakukan. Pisahkan semuanya dengan Aku tidak terima permintaan maaf kalian. dan juga Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu tidak terima Jiao Jiao. Asal kamu mau pulang. itu tidak mungkin. Hari ini adalah hari baik di Pudu Mountain. Jangan pikir bisa pakai trik bela diri selamatkan keluarga kalian bagaimana. Masa aku masih nggak paham? Aku akui punya maksud sendiri. Tapi aku sungguh-sungguh minta maaf, dulu kita yang salah padamu. Kumohon padamu. Beri kesempatan untuk menebusnya. Bagaimana? Penderitaan kalian hari ini. Dibandingkan dengan penderitaan saya belasan. Apa artinya? Hari ini, meskipun kalian berlutut di sini hingga mati, aku takkan pernah memaafkan kalian. Dan juga. Jangan kesalahan dilemparkan ke Pei Jiao Jiao. Merasa diri tak bersalah. Yang sebenarnya salah adalah ketidakadilan. Pengejaran keuntungan kalian. Jika bukan karena aku, apakah kamu bisa menikah dengan bisa sampai seperti ini? Semuanya bangun. Bangun. Kesempatan menikah dengan keluarga Shen aku yang izinkan untuk Bisa segitu sombongnya. Pei Jin. Kalau kamu masih tetap seperti ini. Hari ini aku duduk di sini. Menunggu Presiden Grup Pudushan datang, dan menjadikan situasi ini besar. Kita lihat apakah kamu layak jadi nyonya muda keluarga Shen. Cukup gak buat mengatasi. Kakak. Enggak usah keras kepala, pulang obati nenek. Kalau masalah ini membesar, kita semua malu. Hari ini aku tunggu Presiden datang. Untuk memutuskan yang benar. Mau sembunyikan identitasmu sampai kapan? Pueris conglomerasi Pudushan. Pei Jin.
Presiden konglomerasi Pudushan adalah Pei Jin. Bagaimana mungkin? Ternyata begitu. Pei Jin tidak menikah dengan keluarga Shen. Dia juga punya kemampuan mencari penggantinya untuk menikah. Sudah meredupkan perasaan terakhirnya terhadap keluarga Pei. Jin R. Kau adalah presiden baru perusahaan Putuoshan. Rapat hari ini dilakukan oleh konsorsium Putuoshan. Tujuan adalah untuk mengumumkan saya sebagai presiden baru. Keluarga Pei saya seharusnya bisa bergabung dengan Yayasan Pudushan dan menjadi keluarga terpandang. Semua itu saya hancurkan. Jadi saat makan malam dengan Tuan Chen, dia tiba-tiba melunak. Karena dia tahu identitas aslimu. Benar kan? Benar. Tanpa identitas ini, bukankah saya telah lama menjadi alat bagi keluarga Pei Anda untuk mencapai puncak? Mulai sekarang, Anda tidak memiliki konsorsium gunung dan keluarga Shen. Lihatlah seluruh Kyoto. Tidak ada yang akan menggertak Anda lagi. Aku salah. Jiner. Ayah salah. Kami adalah keluarga. Aku tidak menganggap enteng perkataan orang itu. Seharusnya aku tidak membuangmu begitu saja. Kami salah. Ayo kita pergi. Kami akan pergi. Kami tidak akan menghalangi Anda. Jin R terkenal di Gunung Pudu, tapi masih bersedia menurunkan diri demi keluarga ini. Kebutaan ayah saya yang membuat saya merindukannya. Kita harus meminta maaf pada Pei Jin, memasak makanan kesukaannya, dan kita akan menemuinya. Jiner. Kami berhutang padamu. Kami tidak berharap kamu memaafkan. Kami akan buktikan Bahwa kami peduli padamu. Ini masakan ibu, coba rasakan. Apakah rasanya sama seperti dulu? Lama sekali ibu tidak memasak. Kali ini, membuat masakan ini, tangan ibu sampai tergores. Ada apa Jiner? Apakah tidak cocok dengan seleramu? Ibu ingat. dulu kamu suka tomat dan telur goreng. Pei Jin 12 tahun lalu suka tomat dan telur goreng. Tapi hati orang bisa berubah. Kalau kamu tidak puas, aku akan masak lagi sampai kamu puas. Kalau kalian ingin dimaafkan, seharusnya kalian tahu, aku alergi kacang tanah. Alergi seafood. Aku tidak bisa makan makanan ini. Kalian bilang akan introspeksi. Ingin minta maaf. Kalian tidak tahu apa yang disukai Pei Jin atau yang membuatnya alergi. Ini maaf kalian. Kekecewaan menumpuk, aku tidak punya alasan untuk memaafkan lagi. Pergilah. Jangan datang lagi. Maaf mengganggu. Shen berusaha membuatku tetap di sini. Bukan hanya untuk memperkuat posisinya, menemanimu berakting. Kamu mengetahuinya. Apa tujuanmu? Mencapai kerjasama antara keluarga Shen dan Bukit Purdu. Apakah bisa ada alasan lain? Misalnya, tertarik padamu pada pandangan pertama. Kenapa beberapa tahun lalu, di Bukit Purdu? Menyelamatkan pasien sakit di tengah jalan. Sejak itu kondisinya berkurang beberapa kali. Sampai sembuh total. Orang itu adalah kamu.
Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada aku yang sekarang. Jean. Aku tulus. Kamu tidak percaya. Coba rasakan. Jean. Perhatian keluarga pay kurang kepadamu. Akan aku ganti, bagaimana? Beberapa hari lagi aku akan menemanimu ke Gunung Pudu untuk secara resmi membahas pernikahan kita. Rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan kritis lagi. Kondisi ibu sangat buruk. Sebenarnya nenek punya kesempatan untuk sembuh. Hubungan kita dengan Jin seperti Fata Morgana. Ketika ilusi pecah, sulit untuk mengulangi kembali. Pei Jin begitu tidak menghargai, menurutku lebih baik tidak usah. Time. Sejak Jin kembali, terus membuntutiku. Beberapa kali aku ingin Terhalang olehmu. Jiao. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Kenapa setelah Pei Jin pulang, kamu memecat semua pembantu? Kenapa dia mencuci dan masak di rumah, kamu mempersulitnya? Jiao, kenapa kamu jadi begini? Kamu membuntutiku, memaksaku membelikan hadiah, lalu bilang Pei Jin khusus bilang tidak perlu. Sekarang kalau dipikir-pikir, kamu sengajakan? Tidak, bagaimana bisa kalian berpikir begitu? Dulu kalian memenuhi permintaanku, tapi sejak Pei Jin kembali, semuanya berubah. Apakah aku tidak bisa mengeluh sedikit? Itu berbeda. Jin menderita lebih dari 10 tahun. Dia pulang untuk menggantikanmu dalam pernikahan. Bukannya kamu berterima kasih? Mempersulit. Kita meninggalkannya lama. Mengambilnya kembali untuk menggantikan dalam pernikahan. Membiarkannya menggantikan Jiao menemani Mr. Chen. Betapa bodohnya kita. Jin sudah kita tinggalkan. Selama bertahun-tahun. Tidak tahu kabarnya. Aku mau lihat kamar Jin. Kamar pembantu di rumah lebih luas dari ini. Siapa yang mengatur ini? Jiao. Benar, aku yang mengatur. Tapi Jin di rumah sudah lama, tidak ada yang menyadari. Apa itu juga salahku? Dua 12 tahun lalu. Diusir dari keluarga Pei tanpa memiliki apapun. Saya sempat berpikir, saya akan mati. Pergi, aku tidak mau. Jiner. Demi kejayaan dan kemakmuran keluarga Pei di masa depan. Biarkan saja terjadi. Saya sendirian. Tidak tahu harus kemana. Jadi, aku berjalan terus ke satu arah. Berjalan terus. Pei Jin 12 tahun lalu berapa tahun? Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Kalau bukan karena bertemu dengan guru di Gunung Pudu. Mungkin dia sudah lama mati. Waktu itu, aku benar-benar tidak sadar. Kupikir akhirnya aku punya tempat sementara untuk berhenti. Berpijak di Gunung Pudu. Sungguh bukan hal yang mudah. Jika ingin belajar keahlian di Gunung Pudu, kamu harus benar-benar tulus. Cukup tulus, jika tidak, lebih baik segera pergi. Aku sudah tidak punya rumah, aku memohon, bisakah kamu tidak meninggalkanku? Guru, aku sudah melakukannya.
Bisakah memberi Jiner sebuah rumah? Sejak itu, Daos Hang jadi guru. Belajar seni bela diri dari guru di Gunung Pudusan. Sampai orang tuaku ingin membawaku pulang. Menolak niat guru agar mewarisi yayasan. Memilih keluarga. Hairpin. Semoga orang tuaku tidak mengecewakanku. Pergi ke Gunung Pudusan. Kita harus merasakan penderitaan Pei Jin. Baru pantas meminta maaf padanya. Ternyata Shen Xiao membiarkan grup keuntungan. Bukan semata-mata untuk keuntungannya sendiri. Bertahun-tahun, keluarga Shen dan grup itu berdiri sendiri. Tidak saling bersinggungan, jadi bisa dibilang damai. Tapi demi Ajin. Kedua pihak. Bukan tidak mungkin bekerjasama. Khawatirkan kamu sudah merencanakannya sejak awal, ya? Aku ingin menikahi Ajin. Keluarga Shen masih bisa terus memberikan keuntungan bagi konglomerat. Hal ini akan saya putuskan setelah berdiskusi dengan Jin Er. Sekarang, ada masalah penting yang perlu Jin Er tangani. Ikuti saya. Bagaimana mereka datang? Jin Er. Kamu mau memaafkan sampai kapan kalian akan terus mendesak? Bukan begitu, Jin Er. Kami membaca buku harianmu. Mengetahui usaha keras mendapatkan kesempatan hidup. Datang berlutut setiap. Untuk merasakan penderitaan yang kamu. Apakah ini bisa membuat kamu memaafkan kami? Bukankah ini Yang ramai dibicarakan, kabarnya mereka Memutuskan hubungan dengan Nona Pei dari konglomerat. mengorbankan kejayaan keluarga Pei selama 100 tahun, dan sekarang datang berlutut untuk menggarap maaf dari Nona Pei. Benar-benar usaha besar-besaran. Jin Er menebus dosa, mencari ketenangan hati. Bayarpun. Bahkan jika Anda tidak memaafkan kami, tidak perlu. Jika Anda ingin berlutut, Anda bisa terus berlutut. Jika ingin aku memaafkanmu, silakan. Sudah kubilang dia berhati batu dan tidak mau memaafkan. Jadi untuk apa memohon padanya? Untuk apa kau memohon padanya? /diam. Kami tidak punya niat buruk. Kami hanya ingin menebus kesalahan. Untuk membuatmu merasa lebih baik, Tidak perlu begitu. kita bisa melakukan apa saja. Jin Er. Maafkan terakhir kali. Oke, kelihatannya Nona Pei Pensih. Memang sudah keluarga. Keluarga Pei mohon keluarga Shen ke Gunung Pudu. Mungkin Nona Pei sudah terpengaruh oleh mereka. Sujud sendiri. Jika mau saya memaaf, tidak mungkin. Jin Er. Daripada buang waktu menyenangkan, lebih baik pikirkan cara menolong nenek, bantu keluarga Pei. Jiao Jiao. Kau keterlaluan, kesini untuk bersujud. Untuk menebus dosa, kenapa? tidak merasa bersalah sama sekali. Terus nakal, akan dikirim ke gunung. Selama 10 tahun. Jin Er sudah pergi. Jadi kita lanjut? halo. Apa? Tahu. Ayah. Baru kita sepakat dengan beberapa mitra. Setelah tahu kita bermusuhan dengan Pudur dan keluarga Shen, mereka tidak mau bekerja sama. Cari lagi. Bahkan eksekutif tinggi keluarga Pei. Menjual saham lalu kabur pergi. Apa? Dan beberapa eksekutif. Untuk mendekati status tinggi, keluarga Pudu dan Shen. Menjual kita. Terus begini, Tidak sampai 2 keluarga Pei akan bangkrut. Tidak ada harapan untuk bangkit lagi. Jiner. 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 Demi aku ayah kandungmu. Tolong selamatkan keluarga. Keluarga Pei benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Keluarga Pei benar-benar sudah tidak bisa bertahan lagi. Jin Er. Ayah tidak ada pilihan selain memohon padamu. Keluarga Pei kehilangan semua kerjasama dan ditekan. Sekarang kamu bisa membantu. Jiner. Kalau tidak mau membantu, Itu sama saja membiarkan ayah dan ibu mati. Keluarga PI begini. Bukankah semua ulah kalian sendiri?
Masih punya muka minta bantuan Jin? Semua salahku. Pei Group tidak memiliki kerjasama. Aku masih bisa memulai lagi dari awal. Tapi jika karena Shen Group bekerja sama dengan Purdue Hill Group untuk menekan hingga bangkrut, Pei Group benar-benar tidak punya harapan. Iya, Gina. Tolong bantu Pei Group. Ibumu mau melakukan apa saja. Ingin aku membantu Pei Group? Tidak mungkin. Tapi, saya bisa hentikan tekanan pada keluarga Pei. Tapi kalian harus tahu, kemunduran keluarga Pei adalah hal yang tak terhindarkan. Mereka sudah rusak hingga akar. Saya tidak baik hati untuk menyelamatkan orang yang pernah menghinaku. Kamu benar. Keberadaan keluarga Pei saat ini adalah hasil dari kesalahan kami. Saya harap ke depannya tak perlu melihat kalian lagi. Bukan salahmu. Jangan tertekan mereka dan menguras energimu sendiri. Sepertinya Tuan Shen memang sungguh peduli pada Jin Er. Dalam beberapa hari ini, kalian tinggal di Gunung Puduo. Aku yang akan mengatur pernikahan kalian. Enggaklah, Gina. Dulu keluarga Pei tega mengusirmu saat kecil. Tidak peduli, itu kesalahan besar. 12 tahun kemudian, mengulanginya lagi, semakin salah. Kamu, jangan sekali-kali kembali. Guru, jangan aku tidak akan ragu. Aku tahu batasan. Aku akan beritahu mereka, jangan menekan keluarga Pei, sisanya biarkan mereka bertahan sendiri saja. Selanjutnya, hal kita berdua lebih penting, kan? Nenek. Situasi pasien sangat mendesak, sudah berkali-kali diselamatkan. Kami juga sudah tidak bisa berbuat banyak. Nenek. 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 Ayah, ibu, saudara berpihak pada Pei Jin. Hanya Anda yang peduli padaku. Nenek. Nenek, kamu harus bangun. Yang bisa menyelamatkan nenek sekarang hanya Pei Jin. Ayah. Ibu. Mari kita pergi minta maaf kepada Pei Jin, memintanya kembali menyelamatkan nenek. Apa kita harus melihat nenek meninggal begitu saja? Nenek. Jin Er. Nenekmu di ruang gawat darurat lagi. Ibu, mohon kamu. Tolong selamatkan nenek. Ini adalah nyawa hidup manusia. Dulu kalian bersumpah aku pergi. Tidak mengizinkan merawat nenek lagi. Segala akibat Harus kalian tanggung sendiri. Gina. Jin. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus membawa nenek pergi minta maaf. Pai Jin. Kamu ingin aku datang memohon, kan? Aku datang. Aku mohon padamu. Lepaskan keluarga PI. Selamatkan nenek. Gina. Aku dan Jiao Jiao memohon padamu. Selamatkan nenek. Gina. kalau kamu Belum puas, kami sekeluarga akan berlutut memohon padamu. Tolonglah selamatkan nenek. Saat kamu kecil, nenek sangat baik padamu. Apakah kamu tega melihat dia meninggal karena sakit? Keluarga PI melahirkan dan membesarkanmu. Keluarga Pai telah berbuat salah padamu. Tidak seharusnya kamu mengabaikan dan membiarkan dia mati. Cukup, ayah ibu berlutut padamu. Belum puas? Cepat selamatkan orang. Sekarang anak muda nggak punya hati. Nenek sendiri sekarat, kamu nggak tahu nolong. Kamu pantas kena ganjaran. aku nggak punya hati, Aku tidak peduli. mereka memohon padaku menebus dosa. Cuma karena Aku bawa untung buat keluarga Zhuang. Aku sudah berbuat baik pada keluarga Pei. Tapi gimana kalian balas aku? 12 tahun lalu. Hanya karena kata dari peramal. Kalian tinggalkan aku hampir mati di luar.
12 tahun kemudian, ajak aku pulang. Hanya karena ingin aku menggantikan Pei Jiao Jiao untuk menikah dengan tuan muda cacat keluarga Shen. Gina, kami salah. Ja. Betul. Kalian salah. Kalian benar-benar salah. Di rumah, anggapku seperti pembantu. Panggil saat butuh, buang saat sudah tidak. Pernahkah kalian anggap aku sebagai keluarga Shen? Gina. Tidak pernah merasakan hangatnya keluarga. Tapi kalian memanfaatkan hubungan darah mengikatku moral. Coba tanya, salah siapa? Keluarga ini serigala berbulu domba, membuang putri kandung dan memaksa memohon pengampunan. Bukankah ini pemaksaan moral? Keluarga ini benar-benar tidak tahu. Menurutku, jangan berbaik hati. Aku telah melakukan cukup untuk keluarga, aku tidak akan menyelamatkannya. Gina, jangan pergi, beri aku kesempatan lagi. Aku dan Pei Jiao Jiao putri keluarga Pei. Kenapa aku harus diperlakukan tidak adil? Kenapa yang buruk harus diberikan padaku? Kenapa aku yang selalu ditinggalkan? Kenapa? Jika kalian merasa berhutang kepada Ajin, seharusnya kalian tidak memohon padanya terus. Ajin lembut hati, tetapi aku tidak. Jika terjadi lagi, keluarga Pei pasti akan binasa tanpa keraguan. Jangan minta padanya lagi. Tidak akan selamatkan nenek. Apa gunanya memohon padanya? Dia akan melihat kita mati begitu saja. Itu juga akibat ulah kalian sendiri. Karena keserakahan kita. Gina. Tidak akan paksa kamu selamatkan nenek. Tapi yang sudah disepakati sebelumnya. Stopkan semua pihak yang menekan keluarga Pei. Semoga kamu menepati janji ya. Bu, kamu sudah bangun. Ibu sudah bangun. Bu, Bu, bagaimana kondisimu? Bu. Gina. Tolong aku. Jin R. Tolong saya. Nenek belikan barang mewah. Sekarang keluarga PI sedang kesulit. Jual barang-barang itu. Untuk obati nenek. Bantu keluarga Pei. Lagi. Keluarga Pei punya kamu dan ayah. Kenapa masih perlu saya bantu keluarga? Nenek pakai uang perusahaan belikan kamu barang mewah, kamu tahu? Sekarang keluarga Pei sedang. Apa maksudmu menutupi ini? Jiao Jiao. Cepat keluarkan. Saat keluarga Pei bangkit lagi, ayah akan belikan kamu. Ye Jiao Jiao. Keluarga Pei sedang Tidak bisa diam melihat mereka dalam. Semua barangku sudah usang. Tidak bernilai. Bukannya obati nenek? Pergi jual barang itu. Aku akan panggil dokter Kak, nenek. Ku bilang, barang-barang itu tidak bernilai. Di rumah keluarga Pei ada kamu dan ayah. Perlu aku ikut campur? atau kita minta bantuan Pai Jin lagi? Presiden eksekutif baru perusahaan Pudushan. Dan juga nyonya muda keluarga. Dia kasih sedikit saja. Cukup buat keluarga Pei bangkit. Jiao Jiao. Papa mama memanjakanmu lama, sekarang keluarga ada masalah. Menghindari apa? Keluarga Pei di ujung tanduk. Siapa tahu bisa bangkit lagi. Barang mewah itu. Sandaran terakhirku. Baiklah. Kamu gak mau ambil, ya? Aku ambil sendiri. Baiklah. Kamu gak mau ambil, ya? Aku ambil sendiri. Jangan ambil barangku. Jiao Jiao. Maksudmu apa? Keluarga Pei kesulitan, mau bantu? Pei Jin juga nggak bantu, kan? Pei Jin tidak membantu karena kita membuat hatinya dingin, dan kau. Selama 20 tahun, siapa memperlakukanmu buruk di keluarga Pei, nenekmu, saat ada barang bagus? Selalu memikirkan untuk memberikannya padamu. Menggunakan uang perusahaan untuk membelikanmu barang mewah. Sekarang dia sakit, kau bahkan tidak mau keluar uang untuk perawatannya. Ayah, Bukan begitu maksudku. lagi pula. Kata dokter, penyakit nenek tidak bisa disembuhkan. Kenapa masih harus membuang-buang uang? Kau. Jiao Jiao, coba dewasa sedikit. Bagaimana keluarga PI bisa membesarkan pengkhianat? Penyakit nenek bisa diabaikan, keluarga PI butuh uang untuk menutupi kerugian. Barang-barangmu itu, mau tidak mau harus dijual. Tidak, jangan jual barangku. Kalau Pei bangkrut, Bagaimana nanti aku? Sahan, jangan dengarkan dia. Ambil semuanya dan jual. Kenapa?
Pei Jin gak mau bantu ya udah. Aku gak bisa ya, Jiao Jiao. Pei Jin sekarang bukan orang Pei. Tapi kamu masih. Baiklah, aku akan putus hubungan dengan keluarga Pei. Jangan cari aku soal utang keluarga Pei. Ajin. Mulai sekarang sudah bebas. Kamu gak boleh ninggalin aku. Jiner. Keluarga Pei kita benar-benar bangkrut. Nenekmu juga sudah pergi. Pei Jiao Jiao Serigala Beauty. Mengambil semua aset tersisa di rumah. Sekarang kita benar-benar. Tidak punya apa-apa, ada hubungannya dengan saya. Ini adalah kesalahan kita sendiri. Tapi bisakah kamu lihat demi ibu? Tolong bantu kita sekali. Aku berjanji padamu, mulai sekarang kamu adalah satu-satunya putri keluarga Pei kita. Mulai sekarang, aku dan keluarga Pei putus hubungan. Ayo pergi. Ajing. Mulai akan hidup di jalan yang benar. Kamu jangan tinggalkan aku. Jiner. Keluarga Pei kita benar-benar bangkrut. Nenekmu juga sudah pergi. Pei Dado tak tahu terima kasih. Mereka mengambil semua aset Li dari rumah. Sekarang kita benar-benar. Tidak punya apa-apa, hubungannya dengan saya. Kita memang pantas menerimanya. Tapi bisakah kau melihat demi ibu? Bantu kami. Aku janji, mulai sekarang kau adalah satu-satunya putri keluarga Pei. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan keluarga Pei. Pergilah.